Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat serta hidayah, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan serta kesempatan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang strategi penjualan dalam mata kuliah Kewirausahaan 2. Yang dimaksud dengan strategi penjualan adalah memindahkan posisi pelanggan ke tahap pemilihan dalam proses pengambilan keputusan melalui penjualan tatap muka. Ada beberapa masalah-masalah yang harus diatasi dalam strategi penjualan adalah: yang pertama, apakah penekanan diutamakan pada mempertahankan pelanggan saat ini atau menambah pelanggan yang ada? Keputusan tersebut ditentukan oleh lamanya wiraniaga berurusan dengan pelanggan, pertumbuhan status industri, kekuatan dan kelemahan perusahaan, kekuatan pesaing dan tujuan pemasaran. Yang kedua, meningkatkan tujuan penjualan. Umumnya tujuan penjualan dinyatakan dalam volume penjualan. Tujuan ini dapat dipecah berdasarkan penentuan apakah volume penjualan yang ingin dicapai itu berdasarkan per wilayah operasi atau per sales person di dalam suatu wilayah operasi. Tujuan operasi juga biasanya dinyatakan dalam target gross margin, tingkat pengeluaran maksimum atau pencapaian tujuan tertentu seperti merebut pelanggan, pesaing, produktivitas wiraniaga, pemanfaatan biaya tinggi untuk meningkatkan motivasi kemajuan teknologi, telemarketing, teleconferencing, cyber marketing, dan penjualan terkomputerisasi. Dan teknik penjualan inovatif seperti presentasi dengan video banyak menguntungkan pemasaran dalam hal produktivitas sumber-sumber armada penjualan. Yang ketiga, siapa yang harus dihubungi bila berurusan dengan pelanggan organisasi? Hal ini menjadi masalah karena eksekutif yang berbeda dari pelanggan organisasi memiliki pengaruh masing-masing pada setiap tahap pada proses pembelian: consideration, acceptance, selection, dan evaluation. Untuk mengatasinya, penyusun strategi penjualan perlu mengetahui dan menentukan kapan dan siapa yang harus berhubungan dengan pelanggan organisasi, serta menganalisis situasi untuk menentukan siapa orang kunci yang harus dihubungi di pelanggan organisasi. Yang keempat, besarnya armada penjualan yang efektif. Ada dua metode yang digunakan untuk menentukan, yaitu: yang pertama, jumlah wiraniaga harus ditambah jika laba penjualan dari wiraniaga baru itu lebih besar atau sama dengan pengeluaran untuk sales people. Yang kedua, banyaknya wiraniaga harus ditentukan berdasarkan beban kerja, interaksi wiraga dengan pembeli. Yang pertama, penjual individual dengan pembelian individual, penjual individual dengan kelompok pembeli, tim penjual dengan kelompok pembeli, conference selling, seminar selling. Ada beberapa jenis penjualan yang digunakan. Yang pertama, company sales force, yaitu karyawan penuh atau karyawan paruh waktu, part-time, yang digaji perusahaan. Kedua, contract sales force, yaitu organisasi atau individu yang dibayar berdasarkan transaksi penjualan yang dilakukan, misalnya sales agent, broker, industrial agent, dan lain-lain. Ada beberapa struktur armada penjualan. Yang pertama, territorial struktur sales force, yaitu setiap wiraniaga
yang ditugaskan di wilayah-wilayah tersendiri yang eksekutif dan menjual semua lini produk perusahaan. Yang kedua, produk struktur sales force, yaitu setiap wiraniaga yang masing-masing membawahi satu link produk perusahaan. Ketiga, market struktur sales force, yaitu setiap wiraniaga dispesialisasikan berdasarkan lini pelanggan atau industri. Dan terakhir, kompleks struktur sales force, yaitu menggabungkan ketiga jenis struktur armada penjualan di atas. Kemudian, motivasi. Wiraniaga dapat dimotivasi dengan menggunakan penghargaan, bentuk finansial maupun non-finansial. Motivasi finansial berwujud kompensasi uang, sedangkan motivasi non-finansial biasanya dalam bentuk program evaluasi kerja. Selanjutnya, kompensasi. Setiap orang bekerja dengan tujuan pokok untuk memperoleh penghasilan, sehingga motivasi utamanya adalah mencari cara untuk meningkatkan penghasilan yang diperoleh. Oleh karena itu, rencana kompensasi perusahaan yang baik cenderung bisa menjaga turnover wiraniaga tetap rendah dan meningkatkan produktivitas wiraniaga. Rencana kompensasi hendaknya sederhana, mudah dipahami, fleksibel, bisa digunakan untuk mengendalikan wiraniaga, memberi insentif, serta adil secara ekonomis, dan membangun moral wiraniaga. Rencana kompensasi juga tidak boleh sewenang-wenang, dalam arti mudah memberi hukuman bagi wiraniaga yang bersalah atau lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan pemerintah. Sebaliknya, rencana kompensasi harus bisa menciptakan stabilitas dan mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Ada beberapa metode kompensasi wiraniaga atau sales people, yaitu yang pertama, strike sales people. Dalam metode ini, setiap sales people diberi gaji tetap secara reguler yang besarnya relatif sama antara sales people tanpa memperhatikan prestasi yang dicapai. Keuntungan metode ini antara lain: penghasilan sales people terjamin, loyalitas sales people tinggi, pemindahan wilayah, kuota, dan penugasan kembali penjual dapat dilakukan dengan penuh, menjamin dilaksanakannya aktivitas selain penjualan, mempermudah administrasi. Adapun kerugian metode ini meliputi tidak dapat menyeimbangkan bauran penjualan, karena penjualan akan memfokuskan perhatiannya pada produksi yang paling disukai pelanggan, tidak memotivasi sales people, tidak mendorong sales people untuk produktif, menyenangkan bagi sales people yang tidak produktif. Dibandingkan metode lain, metode ini cenderung meningkatkan biaya langsung penjualan, tidak memuaskan sales people karena gaji yang diterima sales people baru sama besarnya dengan gaji sales people lama. Yang kedua, strike commission plan. Dalam metode ini, kompensasi sales people didasarkan pada pencapaian hasil dan prestasi. Biasanya dinyatakan dalam presentase tertentu dari penjualan yang berhasil dicapai. Keuntungan metode ini antara lain meliputi upah atau gaji disesuaikan atau dihubungkan dengan pencapaian hasil dan prestasi, mudah dipahami dan dihitung, memotivasi sales people, biaya penjualan per unit proporsional dengan penjualan bersih, investasi penjualan perusahaan berkurang. Di samping keuntungan-keuntungan di atas, metode ini juga mengandung kerugian seperti berikut. Lebih mengutamakan volume penjualan daripada laba, tidak menciptakan loyalitas, bisa terjadi perbedaan pendapat sales people yang menyolong. Sales people terdorong untuk melakukan aktivitas penjualan saja. Sales people dapat mengeksploitasi wilayahnya untuk kepentingan sendiri. Aspek pelayanan dalam penjualan bisa terabaikan.
menimbulkan masalah pada kebijakan penciutan wilayah atau rotasi daerah kerja. Pembayaran gaji menjadi membengkak selama masa resesi. Sales people jadi bekerja untuk dirinya, bukan untuk perusahaan. Di samping itu, mereka cenderung hanya membina hubungan jangka pendek saja dengan pembeli. Sales people yang gajinya paling besar mungkin menolak jika dipromosikan di posisi manajerial atau penyelia. Turnover yang tinggi bisa terjadi apabila perusahaan tidak memenuhi janjinya. Yang ketiga, combination plan. Metode ini merupakan kombinasi dari strike salary plan dan strike commission plan. Keuntungan dan metode ini meliputi menawarkan upah atau gaji plus komisi bagi sales people, memberikan rentang penghasilan yang lebih besar, menimbulkan rasa aman pada para sales people. Semuanya kegiatan sales people ada kompensasinya, lebih memotivasi kerja sales people. Sedangkan kerugian dari metode ini antara lain adalah kompleks dan sulit dipahami. Apabila gaji yang dibayarkan sebenarnya kecil, maka persentase bonus menjadi lebih tinggi. Mahal bagi administrasi, memberikan rezeki nomplok bagi sales people baru, cenderung memberikan terlalu banyak tujuan dalam sekali waktu sehingga tujuan yang paling penting jadi terlupakan atau terabaikan, atau jadi bukan prioritas lagi. Kemudian, evaluasi sales strategi. Evaluasi adalah pengukuran kontribusi seorang sales people terhadap tujuan perusahaan. Dalam evaluasi tersebut diperlukan standar-standar sebagai dasar penilaian. Standar yang digunakan dapat bersifat kuantitatif dan kualitatif. Yang dalam hal ini, standar kuantitatif bersifat lebih objektif. Standar kuantitatif ada dua macam, yaitu yang bersifat input dan yang bersifat output. Faktor-faktor yang digunakan sebagai standar kuantitatif antara lain: yang pertama, output, yaitu berupa volume penjualan ditinjau dan jumlah barang yang terjual, jumlah pembeli, dan jumlah wilayah. Volume penjualan ditinjau dari persentase pencapaian kuota dan potensi wilayah. Pesanan, jumlah rata-rata nilai pesanan, banyaknya pesanan dibagi banyaknya kunjungan. Tren penjualan dari waktu ke waktu, rata-rata jumlah kunjungan per sales person per hari, waktu rata-rata kunjungan per kontak, rata-rata pendapatan per kunjungan. Yang kedua, input, yaitu berupa pengetahuan mengenal produk, kebijakan perusahaan, dan persaingan, pengelola waktu sendiri dan persiapan untuk kunjungan, hubungan dengan pelanggan atau kepuasan pelanggan, kesehatan dan penampilan pribadi, faktor-faktor kepribadian dan sikap seperti kerjasama, kecerdikan, kemampuan analisis dengan logis dan mengambil keputusan. Jika sales people tidak memenuhi standar-standar tersebut, harus dicari sebab-sebabnya, dan setelah diketahui, harus dicari penyelesaiannya yang terbaik. Tindakan koreksi yang dapat diambil bisa berupa pelatihan, bantuan profesional, mutasi, atau yang paling buruk dipecat. Kemudian, penyediaan. Penyediaan diperlukan untuk memastikan bahwa sales people bekerja dengan baik, menempatkan sales people pada lokasi kerja yang tepat, memberikan pelatihan, dan sebagai saluran komunikasi antara atasan dan bawahan. Guna memastikan apakah sales people bekerja dengan baik, penyedia harus mengawasi aktivitas mereka dalam hal penempatan kerja sebagai orang yang posisinya lebih dekat dengan sales people. Penyedia lebih mampu menyesuaikan wilayah dengan sales people yang dibutuhkan dan lebih tahu mana wilayah yang harus digarap dan yang mana yang tidak. Penyelia juga bertugas membimbing anak buahnya dalam bekerja dan menyampaikan instruksi dari atasan
dan menyampaikan umpan balik dari salespeople. Misalnya, masalah keluhan atau harapan. Metode penyeliaan bisa dilakukan secara langsung dengan inspeksi mendadak, membuat sistem laporan kerja, rapat atau koresponden. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya tentang strategi penjualan mata kuliah Kewirausahaan 2. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.